Bayangkan jika kalian sudah sangat percaya kepada seseorang, bahkan sampai rela melakukan apa saja demi orang tersebut. Tapi orang tersebut dengan entengnya mengkhianati dan membuang kalian layaknya sampah. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Ini adalah cerita dari film Yadang The Snitch tahun 2025. Bagaimanakah rencana balas dendam yang terjadi dalam film ini? Langsung saja kita masuk ke videonya. 찾아뵙지도 않았겠죠. 야, 이 새끼야! 너무 가만히 좀... Seorang pria bernama Lee Kang-soo dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menangani seorang pecandu obat terlarang. Kang-soo ini merupakan seorang informan yang sangat terkenal di Korea dan seringkali membantu pihak kepolisian menangkap gembong-gembong pengedar narkoboy. 오케이. 대가리는 판매책 이상 5천씩 1억. 대가리 작업. 야. 알아서 하시고. 오케이. Setelah selesai melakukan kesepakatan dengan si pecandu, dia kemudian pergi menemui teman lamanya yang bernama Changrak, di mana Changrak ini juga merupakan pengedar obat terlarang, tapi pernah dibantu keluar dari penjara oleh Kang-soo. Kang-soo menemuinya untuk mendapatkan informasi gembong narkoboy yang dia butuhkan. 안 섞어라. 너 이래가지고 마약왕 할 수 있겠지? 단순 투약 안 받아. 알았어. 딸려간다. Singkat waktu, dengan bantuan dari Changrak, polisi pun berhasil memergoki para pecandu dari obat terlarang tersebut sebagai langkah awal pengungkapan gerbong di belakang mereka. 알았지? Karena kesulitan menangkap para pecandu tersebut, terpaksa Kang-soo pun ikut turun tangan untuk membantu kepolisian. Dengan ditangkapnya para pecandu tersebut, nama dari pihak kepolisian pun menjadi terangkat di mata publik. Dan si pecandu di awal film juga mendapatkan pengurangan hukuman karena mau bekerja sama. Itu semua tidak luput dari bantuan Kang-soo yang merupakan informan nomor 1 di Korea. 기름칠이 돼서 만들어진다는 거다. 지른다는데 뭔 상관이야, 씨발! 혀가 이쁘게 나온다. 수사기관 사이에 공생한다. 너 몇 살이라고? 3 bulan setelahnya, karena hubungan Kang-soo dengan para petinggi polisi sangat dekat, hari itu dia sedang bersama salah satu petinggi polisi. Tapi dia tidak akan menyangka jika hidupnya akan berubah sebentar lagi. Karena petinggi polisi tersebut dengan entengnya malah menjebak Kang-soo untuk dijadikan seorang pecandu, tanpa peduli jasa yang telah dia berikan pada pihak kepolisian. 마약류 관리법 위반으로 현장. Ya, sangat apes bagi Kang-soo karena dengan sekejap mata hidupnya langsung berubah. Bahkan ketika dia ditempatkan dalam satu ruangan dengan narapidana lainnya, dia pun terus disiksa oleh napi lain yang kebetulan merupakan sindikat pengedar uyah haram. 23,000명이다. 뭐, 일로 와봐. 와, 알라 그랬지. 나는 그중 한 명이 되고 같은 인생에도 기회는 Sementara itu, di tempat lain seorang jaksa yang bernama Gu sedang mengalami kesulitan dalam karirnya dan sangat ingin naik jabatan agar memiliki kehidupan yang mewah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengungkap kasus gembong narkoboy yang merusak generasi muda di Korea. Jika berhasil, maka namanya akan langsung dikenal oleh publik dan keinginan untuk naik jabatan akan semakin nyata. Untuk mewujudkan keinginannya, Jaksa Gu membutuhkan seorang informan yang handal. Dia pun langsung tertarik kepada Kang-soo setelah melihat data dirinya. Untuk mengetesnya, Jaksa Gu menyuruh Kang-soo untuk mengingat nama dan nomor dari napi lain. Jaksa Gu pun sangat kagum karena Kang-soo bisa menghafal apa yang dia suruh. 870507-149875-2748-10 됐어. 주인회. Jaksa Gu kemudian menawarkan kesepakatan pada Kang-soo jika dia akan memotong setengah dari masa hukumannya asalkan Kang-soo bisa mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan.
yaitu untuk menangkap semua orang yang terlibat dalam pengedaran uyah haram dari orang yang sekamar dengan Kang Su. Untuk bisa dekat dengan si target, Kang Su pun mencari perhatiannya dengan cara menghajar saingan dari si target. Meskipun hal tersebut juga membuatnya babak belur. Setelah berhasil menyingkirkan saingan dari si target, Kang Su pun diterima dalam geng si target. Dari sinilah Kang Su mendengarkan semua rencana dari si target yang kemudian disampaikan pada Jaksa Gu. Alhasil, berkat informasi dari Kang Su, Jaksa Gu pun berhasil mengungkap semua orang yang terlibat dalam sindikat pengedaran uyah haram tersebut. Dan tidak lama dirinya pun naik jabatan menjadi wakil kepala jaksa. 여기 태국 방콕이야. 소고기? Setelah keberhasilan mereka mengungkap sindikat tersebut, hubungan mereka pun menjadi mulai dekat. Bahkan Jaksa Gu menjadikan Kang Su sebagai adik angkatnya. Dia juga meminta Kang Su untuk menjadi informan profesional agar bisa membantunya. Dengan begitu, Kang Su juga bisa mendapatkan penghasilan. 복사해갖고 그 중에 매 꼬도 말이야. 모르죠. 동생. 인생 종치는 거 알지? 비 오는데 까지 올라가는 거야. 3 bulan kemudian kita berpindah pada badan kepolisian yang khusus menangani kasus uyah haram, di mana badan khusus ini dipimpin oleh Oh Sang-jae. Mereka sedang melakukan penangkapan ke seorang pecandu yang merupakan artis baru bernama Sujin. Saat diinterogasi, Sujin mengaku jika dirinya telah dijebak. Sang-jae menyuruh Sujin untuk memberitahunya siapa nama dari gembong narkoboy yang memberinya uyah haram tersebut. Dengan begitu, Sujin akan dibiarkan pergi. 사실 누구는 얘기해도 되고 누구는 안 돼. 수진이요, 영화 배우요. 일이 그 수진 정도. 씨 같은 사람들 지금 그 약을 뿌린 놈을 잡아줘죠. Kembali pada Kang Su, dia yang datang ke gedung kejaksaan kemudian diajak oleh Jaksa Gu ke ruangan VIP, di mana tempat tersebut digunakan untuk menginvestigasi orang-orang penting. Di momen ini, Jaksa Gu mengatakan jika dia sangat ingin menjadi kepala jaksa nomor 1 di Korea. Makanya dia sangat menggantungkan hidupnya pada Kang Su karena dia sangat percaya kepadanya. Kang Su mengatakan jika Jaksa Gu jangan khawatir karena dia akan selalu membantunya. Dia bahkan memberikan hadiah sebuah korek api emas kapal pada Jaksa Gu. 커플이냐? 씨. 막 어중이 떠중이 약쟁이 새끼들은 이거 구경도 못해. 내가 경찰한테 수사협조하기서 올려준 놈인데 냄새가 난다. 불만 붙여주면은 Sedangkan Sujin yang masih diinterogasi oleh Sang-jae mengatakan jika dia hanya memanggil si bos pada si bandar dan tidak tahu namanya. Sang-jae pun menebak jika bandar tersebut bernama Yon Tae-su. Kemudian kita diperlihatkan dengan si bandar yang bernama Yon Tae-su. Dia datang ke markas seorang bandar lain yang dipimpin oleh seorang bibi bernama Kim Hak-nam. Ketika bertemu, sempat terjadi ketegangan antara Tae-su dengan anak buah si bibi. Tapi entah kenapa si bibi lebih memilih untuk tidak melawan balik. 배때기 코드 쳐놓고 옛말 치료비로 퉁칩시대. Ketika Tae-su pergi dari sana, berkat informasi dari Sujin, Sang-jae sudah terlihat mengikuti Tae-su dari belakang dan sudah siap untuk menangkapnya. Tapi Tae-su tiba-tiba mendapatkan panggilan dari seseorang dan memberitahunya jika dia sedang diikuti oleh polisi. Ya, orang yang memberitahunya tidak lain adalah Kang Su yang juga ingin menangkap Tae-su agar Jaksa Gu bisa naik jabatan lagi. Kang Su kemudian mengarahkan Tae-su ke sebuah pintu kereta jika ingin lolos dari kejaran polisi. Sementara dia akan menghalangi polisi yang sedang mengikuti Tae-su.
Karena tidak ada pilihan lain daripada ditangkap oleh polisi, Tae-soo pun manut saja mengikuti arahan dari Kang-soo. Tapi saat Tae-soo sudah berada di pintu yang dimaksud, dia malah langsung ditangkap oleh jaksa-gu. Karena seorang jaksa juga memiliki hak untuk menangkap penjahat. Melihat hal itu tentu saja membuat Sang-jae murka karena targetnya malah dicuri. Setelah berhasil menangkap Tae-soo, Kang-soo kembali melakukan keahliannya dengan cara membuat kesepakatan dengan Tae-soo jika hukumannya ingin diringankan. Dia menyuruh Tae-soo memberitahu siapa bandar utama dari peredaran uyah haram yang dia lakukan. Malam harinya, Soo-jin yang bersedia menjadi informannya Sang-jae sedang berada di sebuah hotel dan memberitahu Sang-jae jika seorang bos besar akan melakukan pesta narkoboy di tempat tersebut. Soo-jin yang merasa takut kemudian bertanya apakah dirinya akan aman jika melakukan hal ini. Dengan yakin Sang-jae mengatakan setelah memberitahu tempatnya, Soo-jin diminta langsung pergi dari sana. Tapi apesnya dia malah ketahuan oleh si bos dan langsung diajak bergabung ke pestanya. 다음에 내가 야, 야, 어때? Tidak lama kemudian Kang-soo dan jaksa-gu juga tiba di sana berkat informasi dari Tae-soo. Di momen ini, Tae-soo merasa sangat kesal dengan tingkahnya Kang-soo yang sangat tengil kepadanya. Sebelum melakukan penggerebekan, Kang-soo menggunakan kacamata yang bisa merekam untuk mendapatkan bukti dokumentasi. Karena di dalam sana memang dilakukan pesta narkoboy, alhasil mereka pun berhasil menangkap semua pecandu, termasuk bos besar dan Soo-jin yang sudah sangat ngefly akibat diberikan uyah haram jenis terbaru. Dari luar, lagi-lagi Sang-jae malah keduluan oleh jaksa-gu. Dia pun hanya bisa marah-marah gak jelas sambil melihat Soo-jin juga ikut ditangkap. Melihat itu, Sang-jae pun merasa bersalah pada Soo-jin karena tidak bisa menjamin keselamatannya. Ketika sedang menginvestigasi si bos, jaksa-gu pun sangat terkejut karena faktanya si bos ini yang bernama Cha-hun merupakan anak dari calon presiden yang sedang melakukan kampanye. Si pengacara kemudian mengatakan jika jaksa-gu menyelesaikan masalah ini, ayah dari Cha-hun pasti akan berterima kasih kepadanya dan membantunya naik jabatan menjadi kepala jaksa nomor 1 menggunakan koneksi yang dia miliki. Dan tebak apa yang akan dilakukan oleh jaksa-gu. Ya, hanya karena keserakahannya ingin naik jabatan, dengan entengnya dia menerima tawaran tersebut. Bahkan dia tidak berpikir dua kali untuk mengkhianati Kang-soo dan membuangnya seperti sampah. Hal itu pun ditunjukkan saat Tae-soo berkata jika dia ingin menghabisi adiknya si jaksa. Dengan entengnya, jaksa-gu mengatakan jika dia tidak pernah memiliki seorang adik. Setelahnya, Kang-soo yang menunggu kedatangan dari jaksa-gu untuk merayakan keberhasilan mereka, malah langsung ditabrak oleh Tae-soo yang memang sudah kesal kepadanya. Tidak hanya ditabrak, Kang-soo bahkan diberi suntikan narkoboy jenis terbaru. Kemudian kakinya dibakar dan tidak lupa dia mengambil rekaman video dari kacamatanya Kang-soo. Sungguh naas, Kang-soo yang selama ini setia membantu jaksa-gu ternyata hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai ambisi si jaksa. Tidak hanya itu, untuk menyingkirkan halangan lain, si jaksa bahkan menjebak Sang-jae dengan tuduhan jika dirinya telah menerima uang suap dari Tae-soo, yang membuat Sang-jae berakhir di penjara. Singkat waktu setelah insiden itu, untungnya Kang-soo ditolong oleh Chang-rak dan menahannya di sebuah ruangan di belakang klub malam. Dia melakukan itu untuk menyembuhkan Kang-soo dari kecanduannya.
Seiring berjalannya waktu, Kangsu berusaha dengan sangat keras melawan rasa kecanduannya, sambil dibarengi dengan olahraga agar dia bisa kembali pulih dan bisa membalaskan dendamnya. 저런 휴대폰 위치값을 보시면 Setelah 1 tahun berlalu, akhirnya Sang Jae dibebaskan dari penjara meskipun dia harus melakukan sidang banding. Tapi setidaknya dia merasa bahagia karena bisa kembali melihat istri dan putrinya. 했던 걸로 아는데 그날 얘기 좀 하시죠. 약쟁이들 말만 믿고 Setelah melakukan semua pengkhianatannya, kini Jaksagu sudah berhasil menjadi kepala jaksa nomor 1 di Korea. Tapi tampaknya dia hanya dijadikan pesuruh oleh Cha-hun untuk selalu menyelesaikan masalah-masalah yang dia lakukan. Karena berkat bantuan ayahnya lah Jaksagu bisa mendapatkan jabatannya yang sekarang. Karena hari pemilihan presiden sudah dekat, Cha-hun menyuruh Jaksagu untuk menjatuhkan nama dari pesaing ayahnya agar memuluskan jalan si ayah menjadi presiden. Dia bahkan sampai membentak Jaksagu karena dia tidak mau tahu bagaimanapun caranya Jaksagu harus bisa melakukan hal tersebut. 그렇게 아세요 그건? 그리고 입니다. Kemudian kita beralih pada Sujin yang telah bebas dari masa hukumannya. Karena karirnya sudah hancur, sekarang dia bekerja sebagai pengedar narkoboy. Kebetulan hari itu ada seorang pelanggan yang ingin diberi suntikan langsung oleh Sujin. Ketika bertemu, Sujin pun merasakan ada yang aneh karena lengan si pria tidak terlihat seperti pecandu. Meskipun dia berhasil kabur, dia sudah ditunggu oleh Kangsu di luar pintu. Beralih pada Sang Jae, dia yang sudah menjual rumahnya demi menyewa pengacara sangat berambisi menangkap Tae-soo agar bisa menang dalam sidang banding. Karena jika tidak, maka dia dan keluarganya akan luntang-lantung. Di tengah-tengah rasa gelisahnya, dia malah dipanggil oleh Kangsu. Tentu saja melihat sosok Kangsu yang dulu membuatnya gagal menangkap Tae-soo membuatnya langsung emosi dan mengejar Kangsu. Tapi alasan Kangsu menemuinya bukanlah untuk mencari masalah, melainkan untuk mengajak Sang Jae bekerja sama. 아니라고 씨발. 그럼 누가 Setelah tenang, Sang Jae dibawa ke sebuah tempat di mana di sana sudah ada Sujin. Kangsu menjelaskan mereka semua adalah orang yang ditumbalkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Semua itu bermula saat Jaksagu dan Kangsu berhasil menangkap Cha-hun yang merupakan anak dari calon presiden terkuat. Dia mengajak mereka untuk bekerja sama agar bisa membalaskan dendam masing-masing. Kangsu kepada Jaksagu, Sang Jae kepada Tae-soo, dan Sujin kepada Cha-hun yang membuatnya menjadi pecandu. Kangsu mengatakan jika dia memiliki rekaman saat dirinya menggerebek Cha-hun saat melakukan pesta uyah haram setahun yang lalu. Tapi masalahnya rekaman tersebut dibawa oleh Tae-soo. Sujin juga menambahkan jika Cha-hun akan kembali mengadakan pesta narkoboy dan dirinya juga masuk ke daftar tamu. Jadi Sujin akan merekam Cha-hun saat dia memakai obat terlarang tersebut sebagai bukti kuat. 약으로 3kg면 3721. 황남아. Untuk memulai rencana mereka, Kangsu dan Sang Jae menemui Haknam yang wilayah kekuasaannya telah direbut oleh Tae-soo. Setelah mendengar nama Tae-soo, Haknam dengan senang hati memberikan informasi jalur penyelundupan uyah haram yang dilakukan oleh Tae-soo karena dia sangat kesal wilayah kekuasaannya telah diambil alih. 일본에서 우리 공장으로 옵니다. 파란 차에다 수산까지 다이렉트로 쫙 쏘는 운전하는 일본아가 그 집 오뎅 이래 새벽배로 들어온다 카네.
이거 전파 차다 보면 감쪽 같죠? Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka kemudian menyiapkan kamera tersembunyi pada tasnya Sujin agar dia bisa merekam Chahun saat memakai uyah haramnya. 가자. 끈 떨어진 야당 새끼가 나. Singkat waktu, hari pengiriman pun tiba. Kangsu langsung mengendap-endap mencari uyah haram tersebut yang disembunyikan di dalam kontainer berisi belut. Tanpa diduga, ternyata hari itu Tae-soo juga datang ke tempat itu. Tentu saja melihat sosok Tae-soo, Sang Jae langsung masuk dan berniat untuk menangkapnya. Akibat aksinya, Sang Jae dan anak buahnya Tae-soo harus terlibat adu mekanik, sedangkan Tae-soo berhasil kabur dari sana. Tapi saat di luar, dia mendengar suara aneh dari balik kontainernya. Ketika dicek, Kangsu pun ketahuan oleh Tae-soo dan adu mekanik pun terjadi di antara mereka berdua yang dimenangkan oleh Kangsu. Setelah ditangkap, mereka pun berhasil mendapatkan rekaman dari video yang mereka butuhkan. Sekarang tinggal satu rekaman lagi dari Sujin, maka rencana mereka akan berhasil. Dan terlihat Sujin telah berhasil mendapatkan rekaman saat Chahun menggunakan uyah haram tersebut. 시작하자. 오케이. 나 약쟁이 만들라고 시킨 새끼. Sementara itu, Sang Jae membawa Tae-soo ke kantor polisi. Tapi mereka tidak mengetahui jika salah satu polisi di sana adalah antek-antek dari Jaksagu. Dia pun langsung melaporkan hal tersebut kepada Jaksagu dan Jaksagu langsung memberitahukan hal itu pada Chahun. Kemudian menyuruhnya segera pergi dari sana. 왜 로랄에 있었던 그 멀쩡히 나오는 수진이가 배 타고 있는 거네. Setelah mengetahui jika Kangsu, Sang Jae, dan Sujin bekerja sama, Jaksagu kembali menelpon Chahun dan memberitahunya untuk tidak membiarkan Sujin pergi dari sana. 출발해 빨리. Merasa senang karena rencana mereka berjalan dengan lancar, Changrak pun menghubungi Kangsu dan memberitahukan keberhasilan mereka. Di momen ini, Sang Jae ingin meminta maaf pada Sujin karena dulu tidak bisa menyelamatkannya. Tapi belum juga selesai mengucapkan permintaan maafnya, mobil Sujin sudah ditabrak dari samping oleh anak buah dari Chahun. Dari kejadian tersebut, Changrak tewas di tempat, sedangkan Sujin tewas dihabisi oleh si anak buah dan mengambil bukti rekaman videonya. Mereka yang panik langsung bergegas menuju lokasi Sujin. Tapi naasnya, yang mereka lihat malah mobil Sujin sudah terbalik dan terbakar. Hal itu pun kembali membuat Sang Jae kena mental karena untuk kedua kalinya dia gagal memastikan keselamatan Sujin. Menyadari orang-orang yang mereka lawan adalah orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, membuat Kangsu kena mental dan ingin menyudahi rencananya. Mendengar itu, Sang Jae menguatkan Kangsu. Meskipun mereka hanya orang biasa, tapi keadilan pasti akan selalu terungkap. Jadi mereka harus terus menjalankan rencana ini demi membalaskan kematian Sujin dan Changrak. Karena jika orang seperti ayahnya Chahun menjadi presiden, maka sudah bisa dipastikan Korea akan berada di bawah kendali iblis. Sementara itu, Chahun yang kembali kesal pada Jaksagu karena kembali diganggu oleh Kangsu, membuat Jaksagu kehilangan kesabaran. Dia akhirnya membentak balik Chahun.
karena tindakan gebleknya yang malah mengadakan pesta narkoboy saat ayahnya sedang bersaing dengan kandidat lain. Dia kemudian mengatakan jika di Korea seorang jaksa bisa membuat seseorang menjadi presiden, tapi seorang jaksa juga bisa menjatuhkannya. Kemudian Jaksa Gu mendapatkan kiriman video saat dulu dia menggerebek Chahun. Dan video itu berasal dari Kang Soo yang langsung mengajaknya untuk bertemu. Akhirnya setelah sekian lama abang adik ini kembali bertemu. Percakapan mereka pun berisi ancaman untuk satu sama lain. Dan kali ini Kang Soo bersumpah akan membuat si jaksa jatuh ke lubang paling dalam. 동생한테 약쟁이들 지금 무슨 짓거리를 하고 있는지 모르겠지만 그럴 수 있지 않겠니? 그럼 뭘 할지 내가 병신 새끼. 야, 염태숙 얼마나... 염태수가 Keesokan harinya, Kang Soo menemui Haknam untuk meminta bantuan. Dia meminta Haknam mencarikannya perahu untuk ke Tiongkok. 네 영문 너 나 정신 말짱해. 시간 좀 걸릴 거. Sementara itu, Jaksa Gu datang ke tempat Kang Soo dulu dikurung untuk mencari rekaman video tersebut. Dia yang pusing karena tidak berhasil menemukannya, kemudian ditelepon oleh Haknam dan memberitahunya jika Kang Soo sedang menuju ke lokasi kandidat calon presiden saingan ayahnya Chahun untuk menyerahkan bukti rekaman tersebut. Apakah si bibi ini akan mengkhianati Kang Soo? Tiba di lokasi, Sang Jae pun turun karena dia yang akan memberikan rekaman tersebut pada si calon presiden. Tapi karena si jaksa sudah mendapatkan informasi itu, sebelum Sang Jae berhasil memberikan rekaman videonya, dia keburu ditangkap oleh anak buah si jaksa. 님, 졸라 만들었습니다. 벌써 찢어졌죠. 오늘 오후 시에 마약 이슈가 최대 Setelah mendapatkan rekaman tersebut, ternyata Kang Soo sudah menguploadnya ke media dan hal itu pun langsung menjadi berita panas karena ayahnya yang sedang mencalonkan diri menjadi presiden. Karena tidak ada jalan lain, Jaksa Gu pun terpaksa menangkap Chahun untuk dites urinnya apakah dia terbukti positif pengguna uyah haram atau tidak. Jaksa Gu yang berbicara kepada Sang Jae memberikannya sebuah penawaran untuk bekerja sama asalkan dia memberitahu di mana keberadaan dari Kang Soo. Meskipun sempat menolak, tapi karena keluarganya diancam, terpaksa Sang Jae memberikan titik koordinat lokasi Kang Soo berada. Sebelum itu, dia meminta sebatang udut dan meminjam korek api emas milik Jaksa Gu. Setelah mendapatkan titik koordinat tersebut, Jaksa Gu langsung menugaskan Tae-soo untuk kali ini benar-benar menghabisi Kang Soo dan merebut rekaman asli videonya agar skandal Chahun tidak pernah muncul kembali. Sementara itu, Chahun yang sudah berada di gedung kejaksaan menjadi sangat panik karena dia pasti terbukti positif jika melakukan tes urin. Tapi kembali lagi, hukum bisa dimanipulasi oleh orang yang memiliki kekuasaan. Karena faktanya, tangan kanan si jaksa sudah menyiapkan urin dari orang lain yang sudah pasti negatif jika dilakukan pengetesan. 나만 조용히 산다고 해서 모르고 까불럭거리지. Chahun yang lolos dari masalahnya langsung bertingkah seperti anak kecil di hadapan Jaksa Gu. Merasa telah menang, Jaksa Gu memberitahu jika dia sudah menukar urin tersebut dengan urin anak SMP dari temannya yang sudah dipastikan negatif. Kemudian para komplotan pendukung ayahnya Chahun juga datang ke sana yang diisi oleh orang-orang penting yang memiliki kekuasaan. Mereka makan bersama sambil menonton TV untuk melihat hasil debat dari para calon presiden. Sementara itu, Tae-soo dan temannya sudah tiba di lokasi Kang Soo berada.
Tapi yang mereka temukan malah Haknam dan anak buahnya yang langsung menghabisi mereka bertiga untuk merebut kembali wilayah kekuasaannya. Ketika menonton debat presiden, pembawa acara malah memotong jalannya debat karena ada video yang sedang viral di YouTube terkait skandal dari anaknya. Ya, semua percakapan mereka tadi ternyata disiarkan secara langsung di YouTube. Dan dalang di balik semua itu tidak lain adalah Kang Soo yang merekam mereka dari gedung sebelah. Para petinggi yang panik langsung keluar dari sana, sedangkan Jaksa Agung berusaha menutup jendela. Tapi meskipun begitu, suaranya masih bisa terdengar jelas. Dia pun berusaha mencari di mana mikrofonnya disembunyikan. Dan Anda pasti akan sangat terkejut karena faktanya mikrofonnya adalah korek api emas pemberian dari Kang Soo. Di sini kita akan mengetahui bagaimana Kang Soo menjalankan rencananya. Jadi semua yang kita lihat sejak Kang Soo meminta bantuan Haknam, dari situlah rencana Kang Soo sudah dimulai. Dia sengaja menyuruh Haknam memberitahu Jaksa Agung agar Sang Jae ditangkap oleh si jaksa. Kemudian saat ada kesempatan, Sang Jae langsung menukar korek apinya dengan korek api yang sudah dimodif oleh Kang Soo. Karena dia berencana merekam semua video beserta omongan dari si jaksa di ruangan VIP-nya. Sadar dia tidak akan bisa asal masuk ke ruangan itu, maka inilah yang dilakukan oleh Kang Soo. Sungguh cerdas. Merasa tidak terima telah dikalahkan, Jaksa Agung langsung berlari ke gedung sebelah untuk menemui Kang Soo. Tapi dia tidak sadar diri karena berniat menghajar Kang Soo. Tentu saja Kang Soo yang lebih muda dan sudah bertambah kuat dengan mudahnya membanting si jaksa sampai encok. Setelah semua kebusukannya terkuak, maka tamatlah sudah riwayat dari Jaksa Agung, ayahnya Chahun dan Chahun itu sendiri. Bahkan Chahun yang sudah putus asa kembali menggunakan uyah haram dengan dosis tinggi yang membuatnya halu dan melompat dari lantai 2 rumahnya. Menurut gua ini cocok untuk manusia beban negara seperti ini. Sedangkan Jaksa Agung yang karirnya sudah tamat juga dijebloskan ke penjara. Sungguh balas dendam yang sangat epik. Dengan begitu film pun sudah berakhir. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah jika kalian memiliki orang yang sangat percaya pada kalian, jagalah baik-baik kepercayaan orang tersebut. Karena kepercayaan itu mahal, maka tidak akan ditemukan pada orang yang murah. Hidup ini hanya sekali. Jika kalian tidak bisa menjadi orang baik, setidaknya berusahalah untuk berbuat baik. Karena jika ajal sudah menjemput, kekayaan, jabatan, dan kekuasaan yang kalian miliki sama sekali tidak bisa dibawa mati. Itu